Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan channel Sahabat Awing. Hari ini kita punya sampah dapur bermacam-macam. Ada sisa-sisa potongan bayam, kulit pete, kulit telur. Nah, sekarang kita masukkan ke alat produksi kompos, itu namanya komposter. Nah, ini kita buat sendiri dari bekas ember cat. Kita bikin 2 susun, yang atas buat kompos berat dan yang bawah buat kompos cair. Nah, setelah 1 sampai 2 bulan kita bisa panen. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini air lindi ya, air lindi juga bisa buat pupuk cair, bagus. Nah, kita tumpahkan, coba seperti apa jadinya setelah 1 sampai 2 bulan. Hasilnya sangat bagus, hitam dan sudah hancur. Kompos super. Coba kita aduk-aduk, kita buyarkan, buyarkan ya, kita korek-korek lah. Nah, itu masih terlihat kulit-kulit telur. Kalau kulit telur itu nggak hancur kecuali kita remes ya, atau kita keprek-keprek baru hancur. Nah, itu ada plastik-plastik bekas bumbu mie biasanya, yang namanya di dapur lah, kemasukin. Kita buang, pisahkan semacam plastik-plastik bekas bumbu mie. Nah, kita aduk-aduk biar merata. Nah, ini kulit pete. Nah, kulit pete yang di video pertama masih hijau, sekarang udah hitam dan udah rapuh juga. Kita campur dengan media tanam bekas. Nah, kita kan kalau habis nanam tomat atau cabai, pohonnya udah mati. Nah, inilah media tanam bekas yang tampung di karung, dan kita campur dengan kompos yang dari komposter tadi, dari sisa-sisa sampah dapur. Dan sisa-sisa sampah dapur itu macam-macam, pokoknya yang ada selain plastik kita produksi di komposter. Kulit telur, cangkang buah, sayur-sayuran basi atau sisa-sisa potongan sayuran, nasi basi kita masukin. Jangan kita masukin yang bersantan, misalkan sayur basi tapi yang bersantan jangan dimasukin. Terus tulang-tulang ikan jangan dimasukin. Kenapa? Karena itu akibatnya akan menimbulkan bau dan mengundang lalat. Setelah media tanam bekas, kita juga campur dengan kohe ayam. Kebetulan kita juga miara ayam. Nah, inilah kohenya buat kita manfaatkan untuk dicampur dengan kompos tadi, media tanam ya, banding media tanam bekas 1:1. Kita ambil dari bawah kandang ayam. Ini ayamnya juga bisa nelor, jadi kita beli ayam petelur yang kecil 10.000. Nah, kita piara. Inilah kohenya. Selain kita panen ayamnya, panen telurnya, kohenya pun panen, jadi nggak ada yang terbuang. Alhamdulillah. Yang penting gimana caranya kita mensiasatinya. Nah, dengan cara ini hampir seumur hidup kita nggak pernah beli kompos. Nah, kita aduk sampai rata, yang merengkel kohe ayamnya. Karena kohe ayamnya itu kita campur dengan sekam mentah, jadi ngegumpel dia. Kenapa dicampur pakai sekam mentah? Biar kohenya itu tidak bau. Nah, langsung kering. Jadi makanya kita pakai sekam mentah. Kalau nggak ada sekam mentah boleh
tiger gaji ya, disebutnya tiger gaji, serbuk kayu dari hasil pengrajin. Biasanya itu banyak di tukang-tukang kusen, kita minta aja yang kayak gitu-gitu itu, minta tukang kusen karung 2 karung boleh. Nah kita aduk-aduk. Nah itu ada bulu-bulu ayamnya, biarin biar buat ya biar nggak padat juga. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, media tanam ini super, jadi perbandingan kompos asli atau kompos yang dari komposter tadi, dari sisa-sisa makanan dapur, sisa-sisa sayuran dapur, nah, dicampur dengan media tanam bekas. Jadi kalau punya media tanam bekas tuh jangan dibuang, kita olah kembali, campur 1:1. Nah terus kita campur lagi dengan kohe ayam tadi. Bila mana tidak punya kohe ayam, cukup media tanam bekas sama kompos yang dihasilkan dari komposter, itu udah cukup subur. Jadi nggak mesti harus kohe ayam, dari kompos yang dari komposter aja udah bagus. Nah kita siapkan karung-karung kecil. Karung-karung kecil ini biasanya kalau kita beli beras tuh suka ada karungnya. Nah ini karung, kita masukkan ke dalam karung. Nah caranya, bawahnya itu kita ikat dulu, kita ikat biar nanti karung itu bisa bulat kelihatannya. Kita ikat. Ini karung ukuran berapa liter ya, 15 liter apa 10 liter nih ya, pokoknya segede gini lah. Nah kita ikat ujungnya, nah biar nanti bisa berdiri bulat. Kita ikat yang kencang dengan tali rapia atau apa aja lah yang bisa diikat. Kalau kepanjangan kita potong, sayang kalau kebanyakan. Setelah itu kita balik. Nah dibalik, jreng, nah gebrik. Nah baru kita rapikan dikit. Nah kita baru isi kompos tadi yang sudah dicampur. Kita isi sekitar 3/4 karung, jangan penuh semua, karena kalau kita nanam itu biasanya sedikit demi sedikit kita tambahin media tanamnya. Nah kita gebruk-gebruk biar rata. Nah itu kan kelihatannya bulat, jadi dia bisa berdiri karungnya, karena tadi ujungnya kita ikat terus dibalik. Nah, seperti itu sahabat-sahabat semua. Kita isi kira-kira 3/4 karung. Nah, biasanya kalau kita nanam cabai atau nanam tomat, beberapa minggu kemudian kita tambahin lagi komposnya, kita tambahin lama-lama kan penuh. Nah kita taruh, masih ada karungnya, kita ikat lagi ujungnya. Aduh kurang ke bawah mang, karungnya kurang ke bawah, nggak kelihatan tangannya, kameranya. Aduh nggak apa-apa lah. Nah aduh, iya begitu, diikat aja mang. Kita ikat. Malum ini ngerjain sendiri, kameramen sendiri. Nah, jadi belum punya kameramen ini. Nah, untuk sahabat semua, kalau ada ilmu baru atau yang saya belum tahu, komen ya, gimana caranya produksi kompos super dengan gratis. Nah ini semua kita gratis, nggak ada yang beli. Jadi limbah-limbah sayuran ya kita ambil aja dari dapur, pasti ada itu. Kalau nyayur atau apa, orang rumah kan ada potong-potongan sayuran atau nasi-nasi bekas ya kan. Nah, cuman semacam tulang ikan, tulang ayam atau sayur bersantan itu jangan dimasukin. Kenapa? Karena dia akan mengundang lalat dan bau, menimbulkan bau yang kurang sedap gitu. Nah, kita khusus itu aja. Paling kulit telur boleh. Kulit telur kalau pengen itu kita jemur dulu, hancurin baru dimasukin. Nah kita udah dapat 2 karung. Nah ini kalau sahabat-sahabat punya ember-ember bekas, pot-pot bekas, nah ini kita bisa manfaatkan. Berhubung saya yang adanya karung nih, ya udah pakai karung aja dulu.
Yang penting intinya kita bisa nanam sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, posisi kita ini di lantai 3, jadi kebun minimalis. Kita nggak punya lahan, lantai 3 pun kita sulap menjadi kebun. Ya, digebrik-gebrik, masukin lagi sampai 3/4 karung. Nah, ini udah siap tanam ini. Kalau kita ada bibitnya, cabai, tomat, lengkoas, jahe, itu udah bisa nih. Yang paling bagus setelah dimasukin karung, kita biarin dulu selama 1 minggu lah, 1 minggu biar kena panas. Kalau musim hujan ya kena hujan, biarin aja. Nanti kalau sudah biasanya tumbuh rumput-rumput kecil itu ya, rumput-rumput kecil, nah itu tandanya media tanam itu emang udah benar-benar siap dipakai gitu. Kalau udah ada terlihat kehidupan seperti rumput-rumput apa, pasti numbuh itu, karena ini namanya kita percampuran antara sampah dapur dan media tanam bekas, pasti ada biji-biji rumput yang tumbuh di situ. Itu tandanya udah bahwa kompos ini udah siap digunakan. Nah, sisanya kita simpen, kita stok. Nah, setelah semakin lama disimpan ini semakin bagus sebenarnya. Nah, kita udah punya stok beberapa karung, itu depannya stok yang lama tuh. Nah, jadi tiap bulan itu kita panen kompos. Kita panen kompos dan panen kompos cair, yaitu air lindi. Nah, karena dari sayur-sayuran yang tadi itu membusuk, airnya turun ke bawah. Nah, kita tampung kan tadi itunya dua susun. Jadi ember catnya tuh bikin 2 susun, yang atas buat kompos padatnya, yang bawah buat kompos cairnya. Itu bisa dipanen karena cara bikinnya kita kasih keran. Di video-video sebelumnya itu ada cara membuat komposter, ada, tinggal di itu aja, ditulis aja channel Sahabat Awing, nanti carilah di situ ada. Nah, yang komposter tadi kosong, di paling bawah kita isi sedikit kompos yang tadi itu buat pancingan atau starter. Setelah itu kita masukkan lagi sampah dapurnya. Ini ada kotoran habis nyayur jagung nih. Nah, ini kulit jagung. Nah, kita masukin, nah, kita isi, kita taruh lagi di tempatnya. Nah, mantap pokoknya tuh ya. Nah, ini tempat yang bawah yang buat penampungan air lindi. Kita taruh di sini, kita ikat biar enggak roboh atau terbang ketiup angin. Malum kalau di lantai 3 itu anginnya ya cukup kencang lah. Nah, itu tanaman kita tuh ada kunyit, kunyit. Kita tutup. Coba dilihat lagi dalamnya, masih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.